Masyarakat sekarang sudah lebih pintar daripada kita ya. Masyarakat sekarang sudah lebih pintar daripada kita ya. Masyarakat sekarang sudah lebih pintar daripada kita ya. Konsepnya juga sudah berbeda dengan kalian saat di D3 menolong persalinan biasa ya. Konsepnya sekarang sudah kegawat daruratan maternal. Jadi artinya di rumah sakit. Nah, bagaimana Bu kalau seandainya terjadi di bidan praktek swasta itu ya sekian ratus baru satu kemungkinan ya. Jadi mungkin dari tahun 77 sampai sekarang itu hanya 2 kali pernah mengalami distosia bahu ya. Distosia bahu biasanya memang kalau benar-benar distosia bahu itu adalah bayinya itu mati ya, karena sekian detik sudah ini. Tapi kalau masih bisa kita tolong untuk mikrobek, nah itu biasanya kan waktunya agak singkat. Tetapi kalau sudah mikrobek tidak bisa, nah itulah biasanya yang menyebabkan kematian daripada bayi tersebut. Kemarin bahwa pada distosia bahu ada berapa? Ada 4 ya. 4 mulai dari sebelum masuk ke dalam hanya ingat 4 itu aja sudah bagus. Tadi ada yang 3 dan lain sebagainya itu berarti tidak baca ya. Oke, pertolongan persalinan tentunya pasti ada 4 persiapan, yaitu persiapan pasien, persiapan alat, persiapan pemberian dan persiapan diri. Maka persiapan alat tadi sudah disiapkan, kemudian privasi harus kita ini, kemudian baru kita memberitahu pasien bahwa akan kami tolong, ini sudah pembukaan lengkap, akan kami tolong untuk pertolongan persalinan ya, terus tanda tangan ya. Jadi sekarang itu menolong persalinan aja ibu itu harus tanda tangan, jangankan tindakan KB aja sebenarnya harus tanda tangan. Makanya tanda tangannya di mana Bu? Minimal di kartunya itu ibu-ibu harus tanda tangan di situ sekarang ya. Karena apa? Masyarakat sekarang sudah lebih pintar daripada kita ya. Maka kita harus berhati-hati. Makanya enak jadi dosen. Makanya saya dosen kamu nggak lulus, kamu nggak mengumpulkan tugas, ya berarti nggak punya nilai, berarti nggak lulus. Kan begitu kan ya? Kan itu aja enak. Kemudian pakai APD ya, saya nggak pakai APD, kok APD ini pas tipe keringatnya tuh gitu ya. Kemudian kita pakai semua. Kamu kalau ini ya harus pakai APD lengkap. Kamu kan yang pakai, saya kan nggak pakai. Ini harus berapa pasang sebenarnya menolong persalinan itu? Harus 2 pasang, bukan dua apa namanya, ya, tapi 2 pasang ya. Setelah ini kemudian cuci tangan ya. Habis cuci tangan 6 langkah ya, 6 langkah, kemudian baru kita buka. Ini tadi kan persiapannya kurang ini ya, kemudian obatnya, kemudian sempeknya kan di situ ya. Sempek sana nih, sempeknya kok ada di belakang mana? Sempek. Oh, ada. Nah, habis cuci tangan, kemudian kita membuka spek ya, seperti biasa. Buka spek seperti buka pisang ya, spek ya. Kemudian baru kita buka obat ya, obat. Kemudian baru pakai susu.
Handskun selalu harus tangan kanan yang kita pakai terlebih dahulu. Walaupun kidal, walaupun apa, saya tidak mau alasan dede dan lain sebagainya. Pokoknya kanan dulu ya. Baru kita one hand ya. Jadi ya. Nah, tinggal sedikit baru kita angkat. Ya, kemudian kita kemarin baru ikut pelatihan untuk imunisasi, sepet imunisasi, sepet KB itu kalau nggak salah sekarang yang di Bosbel. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang sepet tahu ya, yang langsung ada udaranya itu loh ya. Nah, itu kan ininya kan nggak bisa diganti toh ya. Nah itu padahal untuk nyoblos apa namanya karetnya kemudian disuntikkan ke ini, iya toh. Nah itu yang menjadi dikritisi kemarin saat ada apa namanya pelatihan kemarin ya. Betul itu. Nah kemudian baru memakai handscoon. Jadi kalau sudah pakai berarti ambilnya seperti ini ya. Nah, kalau belum pakai berarti dicewir tanpa pakai apa namanya korentang pun boleh begitu ya. Tapi yang penting yang benar. Saya nggak menceritakan proses persalinan yang normal begitu ya, tetapi apa namanya ini sudah terjadi distosia bau. Nah jadi kalau misalnya lupa kalian ini naruh ini, minta tolong. Pasti kita menolong persalinan itu kan nggak sendirian ya. Nanti nggak ada temannya bidan, nggak ada siapa-siapa ya suaminya aja diajak. Aman ada suami kan gitu. Minta tolong mbak, apa namanya anduknya dipasang di sini. Minum pas lagi mari digawe apa ibu hamil yo. Nah kemudian kamu di sini takut sama mukanya begitu. Nah kemudian kalau misalnya proses persalinan tadi sudah lama, kalau apa namanya di bidan itu cukup biasanya hanya apa namanya underpad ya. Tapi kalau di rumah sakit yang saya tahu itu selalu ada dup yang steril ya. Jadi kalau misalnya dupnya steril nggak ada atau sudah kotor dilepas kemudian diganti dengan dup yang bersih seperti ini, yang steril masih bersih ya. Kemudian mohon maaf Bu, saya ganti ya, kemudian sudah ditaruh ya. Setelah itu jadi kemarin sesuai dengan fisiologis daripada kalau kepala lahir maka bahu yang belakang itu masuk pada rongga panggul, kemudian diikuti bahu depan. Tapi kalau terjadi distosia bahu maka bahu itu melintang pada atas bawah seperti ini, maka tidak bisa melewati rongga panggul, akhirnya terjadi distosia bahu. Itu pada fisiologisnya seperti itu ya. Kemudian kalau secara fisiologis putar balik kemudian bisa lahir, tapi karena ini melintang maka tidak bisa lahir ya. Pertama kali kita memakai microbag ya. Jadi kalau misalnya begitu kepala lahir kemudian kita tarik tulang ke bawah ternyata tidak bisa nggak bisa lahir, tetap melintang begitu, biasanya bidannya langsung narik bokong dipinggirkan pada tempat tidur ya. Kalau nyuruh kalian bingung, semakin bingung, dek dipinggirkan biasanya begitu ya dong ya. Kemudian biasanya bidannya itu langsung serot, nggak tahu bagaimana caranya itu kuat ya. Walaupun Bu Titin dalam kondisi seperti ini mungkin nggak kuat, dalam kondisi terpaksa itu bisa kuat ya. Walaupun ini terpaksa itu karena semua adrenalin meningkat, nah akhirnya kuat lagi. Walaupun nantinya bonok
Ya, kemudian kita pegang tetap secara biparietal, kemudian kita tarik jurang ke bawah begini ya, sampai bahu depan terlihat, baru kita ke atas sangga susur. Ini yang microplex itu biasanya bayi kadang-kadang keple sedikit, maksudnya apa namanya itu ya, harus kita langsung resusitasi, jadi nggak usah dikeringkan tetapi langsung jepit-jepit potong langkah awal daripada resusitasi ya. Jangan menunggu kalian bersihkan lunglai begini, nah mati ya. Itu sekarang microplex. Sekarang secara hibat masukkan tangan ya, searah dengan satu ya, masuk seret. Kemudian asisten kalau menghadap ke sana maka tangan kanan yang masuk, kemudian asisten menggenggam, kemudian berada pada sisi. Fungsinya menyatukan bahu depan dan belakang ya. Nah, saya ada ketarikan, kemudian asisten dorongan. Nah, ya, kalau sudah lahir ini saya menarik. Nah, kemudian baru saya sangga susur. Ya, itu kalau menghadap ke sana. Kalau menghadap ke kamu, Ayu itu mahal. Ayu itu mahal. Oh, hidup terus kamu berarti. Nah, kemudian tangan yang kiri masuk. Ya, kemudian penolong asisten. Nah, yang satu. Kemudian bersamaan saya mengadakan tarikan, ini dorongan, seret keluar, baru sangga susur. Ya, itu adalah jilbab. Sekarang kalau pakai hood, ya, kalau hood posisi tetap lihat kamu itu. Caranya dua jari tangan kanan masuk ke bahu belakang bagian depan. Bulat ya wis. Dua jari tangan kanan masuk ke bahu belakang bagian depan. Nah ya, itu nek gak dimanai pastinya bingung. Apa bahu belakang bagian depan ya. Jadi artinya masuk. Nah, terus sini ya. Kemudian asisten mengadakan freestyler. Caranya ini tak mampu sini. Oh, bidan. Nah, kemudian dilakukan pemutaran searah jarum jam ya. Jadi sambil didorong ya, sambil dorong satu. Kemudian kalau belum lahir, tarik agak berlawanan. Baru sangga susur. Ya. Kalau menghadap ke sono, ya. Nah, kalau menghadap ke sana tadi sudah pakai hibat sudah tidak bisa, maka kita masuk melalui bahu lengan atas fossa kubiti, kemudian dengan tekanan jari tengah menekan fossa kubiti, tangan fleksi pada dada, kemudian keluarkan dengan jari telunjuk. Nah, sudah keluar ini. Kemudian baru kita putar ya, searah jarum jam. Nah, lagi biasanya satu kali, ini sudah selesai baru sangga susur. Patah semua Bu. Ya. Sudah urusannya neonatal ya, jadi jepit potong langsung. Jangankan ini diskusia bau bra, secara bra aja kita nggak usah kita keringkan, tetapi langsung jepit potong, langkah awal daripada resusitasi. Ada yang ditanyakan?
Dixon. Putarnya searah punggung. Kenapa? Jadi mulai dari bahu lengan atas satu gigi. Tapi kalau wood itu tak dua jari masuk ke lengan ke bahu belakang bagian depan. Kalau Dixon itu tangan kiri masuk melalui bahu lengan atas satu gigi. Tekan dengan jari tengah agar tangan fleksi berada di dada. Keluarkan. Apa namanya? Lengan belakang. Nah, kemudian pegang kepala, kemudian putar searah punggung. Ya, jadi ke sana. Itu biasanya ini sudah langsung keluar. Baru sanggah susun. Ya. Sudah.